Halo semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat itu merupakan bilangan yang diperoleh dengan cara mengalihkan bilangan pokok secara berulang. Adapun hal-hal yang terdapat di dalam bilangan berpangkat itu ada yang pertama, pangkat bulat positif. Kemudian yang kedua itu ada sifat-sifat operasi pemangkatan. Dan yang terakhir itu ada bilangan berpangkat 0 dan berpangkat negatif. Nah, khusus untuk video pembelajaran kali ini, Ibu hanya akan membahas tentang pangkat bulat positif saja. Nah, sisanya yaitu sifat-sifat operasi pemangkatan dan bilangan berpangkat 0 berpangkat negatif itu akan Ibu jelaskan di video selanjutnya atau di pertemuan selanjutnya. Nah, langsung saja masuk ke materi tentang pangkat bulat positif. Pengertian dari pangkat bulat positif. Jika A bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat N. Nah, jadi A pangkat N itu artinya A dikali A dikali A dikali A titik-titik dikali A, di mana A-nya itu sebanyak N buah. Jadi, dari pengertian ini dapat kita tulis sebagai berikut. A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A titik-titik kali A. Sebanyak N faktor atau banyak A sama dengan ada N buah. Dengan syarat atau dengan istilah A-nya itu disebut dengan bilangan pokok. Nah, jadi A ini merupakan bilangan pokok. Nah, ini A-nya ini merupakan bilangan pokok. Kemudian A juga merupakan elemen bilangan real. Nah, sedangkan N-nya itu merupakan bilangan bulat positif. Nah, langsung saja dari pengertian ini, Ibu akan langsung masuk ke contoh. Ini contoh. Contoh yang pertama itu ada 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Nah, kalau kalian misalkan tulis, kalau misalkan 5-nya itu ada 100 dan seterusnya, itu kan kalian capek nulisnya ya. Nah, jadi di sini kalian bisa gunakan bilangan berpangkat. Nah, ini misalkan ada 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Kita hitung 5-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 5-nya ada 6. Nah, berarti 6-nya itu merupakan pangkatnya. Jadi 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 itu sama dengan 5 pangkat 6. Nah, jadi hitung 5-nya dikalikan berapa kali. Nah, berarti 5-nya pangkat 6. Kemudian contoh yang kedua itu ada 2P dikali 2P dikali 2P sama dengan 2P pangkat 3. Nah, kalau ini kan dia tanpa variabel. Sekarang di sini Ibu tambahkan variabel. Di contoh kedua ada variabelnya. Jadi 2P dikali 2P dikali 2P sama dengan 2P pangkat 3. Untuk caranya sama seperti contoh yang nomor 1. Nah, jadi caranya itu hitung juga 2P-nya, kemudian dikalikan berapa kali. Nah, 2P-nya itu di sini kan ada, ini harusnya kurungnya sini ya. 2P-nya di sini ada 3. 1, 2, 3. Berarti dapat ditulis 2P pangkat 3. Kemudian
Contoh yang ketiga di sini ada dalam bentuk pecahan. Kita lihat caranya. Nah, untuk caranya sama juga seperti contoh 1 dan contoh 2. Kalian bisa hitung pecahan 3/A ada berapa ya? Ini kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi dapat ditulis 3/A pangkat 4. Jadi hitung 3/A-nya kemudian dikalikan berapa kali. Hitung dulu dia, itulah pangkatnya. Jadi berapa kali dia ada, itulah dia pangkatnya. Seperti ini dia ada 1, 2, 3, 4, berarti pangkatnya 4. Ini untuk contoh bilangan bulat pangkat bulat positif. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke, kalau tadi kan itu pengertian dari pangkat bulat positif. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi tanda hasil perpangkatan. Nah, jadi tandanya itu dia berbeda-beda ya, ada yang positif, kemudian ada yang negatif. Nah, untuk yang pertama, tanda hasil perpangkatan untuk bilangan pokoknya positif. Ini untuk bilangan pokok positif. Ingat ya, bilangan pokok positif. Nah, berarti bilangan pokok itu pada slide pertama itu merupakan A kan? Jadi bilangan pokok itu adalah A. Jadi, jika dipangkatkan dengan bilangan bulat ganjil maupun genap, hasilnya tetap positif. Nah, jadi jika bilangan pokok positif itu dipangkatkan dengan bilangan bulat ganjil maupun genap, hasilnya dia akan tetap positif. Jadi mau dia ganjil maupun genap pangkatnya, hasilnya tetap positif. Nah, langsung saja ke contoh ya. Nah, untuk contoh, hitunglah nilai 2 pangkat 4 dan 3 pangkat 3. Yang pertama, 2 pangkat 4 sama dengan 2-nya ini 4 kali ya. Jadi 2-nya ini 4 kali. Nah, 2 ini merupakan bilangan pokok. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. 2-nya ini bilangan pokok positif ya. Kemudian 4-nya ini merupakan bilangan bulat genap, karena 4 itu kan merupakan bilangan genap ya. Jadi 4 ini merupakan bilangan genap. Hasilnya adalah 2 pangkat 4 itu hasilnya adalah 16. Nah, kemudian yang ke B itu ada 3 pangkat 3. 3-nya ini merupakan bilangan pokok positif. Nah, sedangkan untuk pangkat 3-nya ini merupakan bilangan bulat ganjil karena dia itu angka 3. Angka 3 itu merupakan bilangan ganjil. Jadi, 3 pangkat 3 itu sama dengan 3 kali 3 dikali 3 sama dengan 27. Nah, di sini kan dia di A dia itu pangkatnya genap. Di B dia pangkatnya ganjil. Jadi mau dia genap, mau dia ganjil, hasilnya akan tetap positif. Ini dia positif ya. 16 ini positif, 27 ini positif. Ini untuk bilangan pokok positif. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bilangan pokok negatif. Nah, ini sama ya, bilangan pokoknya itu adalah ini.
A, bilangan pokoknya itu adalah A. Nah, sedangkan di sini dia kan bilangan pokok negatif. Nah, jadi bilangan pokok negatifnya itu adalah negatif A. Negatif A pangkat bilangan bulat genap. Maka hasilnya dia akan positif. Jadi, jika dipangkatkan bilangan bulat genap, maka hasilnya dia akan positif. Jadi, bilangan pokok negatif, jika dipangkatkan bilangan bulat genap, maka hasilnya positif. Ini ya, hasilnya positif. Nah, sedangkan bilangan pokok negatif, jika dipangkatkan bilangan bulat ganjil, maka hasilnya akan negatif. Maka hasilnya akan negatif. Ini jika dipangkatkan dengan bilangan bulat ganjil. Kalau bilangan pokok negatif dipangkatkan dengan bilangan bulat genap, hasilnya akan positif. Sedangkan jika bilangan pokok negatif itu dipangkatkan dengan bilangan bulat ganjil, itu hasilnya akan negatif. Nah, langsung saja ke contoh. Contoh yang pertama, di sini kalian disuruh untuk menghitung negatif 2 pangkat 4 sama dengan negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 itu sama dengan 16. Kenapa bisa 16? Karena di sini pangkatnya genap. Nah, jadi di sini ya, negatif dikali negatif, dia hasilnya akan positif. Kemudian positif ini dikali negatif, dia akan menjadi negatif. Kemudian negatif dikali negatif, dia akan positif. Maka hasilnya juga akan positif. Ini untuk contoh yang pertama. Kemudian, contoh yang kedua itu ada, hitunglah negatif 3 di pangkat 3. Jadi, untuk menjawabnya sama seperti contoh 1, hanya saja di contoh 2 itu pangkatnya adalah bilangan ganjil. Nah, kalau pangkat bilangan ganjil, dia hasil akhirnya dia akan negatif. Misal ya, negatif 3 pangkat 3 itu sama dengan negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 sama dengan negatif 27. Negatif 3 dikali negatif 3 itu hasilnya positif, atau bisa juga positif 9. Nah, kemudian dikalikan lagi, positif ini dikalikan lagi dengan negatif, maka hasilnya akan negatif. Sehingga didapatkan nilai akhirnya itu adalah negatif. Nah, ini merupakan contoh dari pangkat bulat positif. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sekian dulu untuk di pangkat bulat positif. Selanjutnya, untuk di video pembelajaran atau di pertemuan yang akan datang, Ibu akan lanjutkan dengan sifat-sifat operasi pemangkatan dan bilangan berpangkat 0 dan negatif. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.